tentang topik yang klinik September 2022 dengan topik ERAS dan ERA untuk kasus kandungan. Ya, untuk tanpa berlama-lama saya ingin memaparkan tentang ERAS terlebih dahulu. Mohon izinnya ya, Dok. Sudah kelihatan, Bu? Ya. Baik, Dok. Untuk pertama yang materi yang akan saya bawakan yaitu tentang protokol ERAS, spesifiknya pada kasus kolorektal atau pembedahan pada usus besar. Nah, jadi dari latar belakang, ERAS sendiri merupakan sebuah singkatan dari Enhanced Recovery After Surgery. Nama lainnya disebut dengan sebutan Fast Track Surgery atau Multimodal Optimization, merupakan suatu kumpulan strategi perioperatif berbasis bukti yang bekerja secara sinergis untuk meningkatkan pemulihan pasien pasca operasi. Nah, diketahui dari literatur data bahwa ERAS dapat menurunkan masa pemulihan dan masa rawat inap pasien sebanyak 2-3 hari dan dapat menurunkan risiko komplikasi operasi sebesar 30-50%. Nah, jadi pembedahan menimbulkan respon stres fisiologi dari tubuh dan menimbulkan suatu respon katabolik. Nah, pada sistem bedah yang lama, jadi pada zaman dulu bedah itu masih diberlakukan sistem seperti ini. Pasiennya dipuasakan lama sebelum operasi, kemudian lama tirah baring lama di tempat tidur, kemudian selalu digunakan pencahar untuk mengosongkan usus pada kasus pembedahan saluran cerna kolorektal, dan selalu dipasang drain untuk tujuan supaya pasiennya lebih aman, dan apabila terjadi kebocoran pada sambungan usus maka dapat mencegah terjadinya perburukan bagi pasien. Tetapi hal ini berubah sejak tahun 1990, dimulai awalnya pada pengembangan teknik anestesi regional dan mulai dikenal sistem laparoskopi. Sebentar ya, Dok. Ya, kemudian ini penemu ERAS yang pertama kali bernama Prof. Hendrik Kentlet dari Denmark pada tahun 1995. Beliau yang menerapkan pertama kali pembedahan abdominal pada pembedahan abdominal dengan rata-rata lama rawat sebanyak 2-3 hari. Nah, jadi waktu itu mengalahkan sistem konvensional yang lama rawat pasiennya sekitar 5-10 hari. Yang beliau lakukan pada saat itu adalah menghindari puasa berlebih praoperasi dan memberikan cairan tinggi karbohidrat pada pasien, kemudian tidak melakukan persiapan khusus mekanik pada pasien beliau, menghindari pemasangan drain pasca operasi, dan menggunakan teknik anestesi regional. Kemudian pasien diminta untuk mobilisasi secepat mungkin pasca operasi dan pengobatan secara preemptif terhadap nyeri dan pasca operasi dan mual. Nah, kemudian pada tahun 2001 mulailah berkumpul kelompok ahli bedah di London dari Inggris, Denmark, Norwegia, Belanda, Swedia, dipelopori oleh Prof. Hendrik Kentlet sendiri. Nah, mereka barulah yang terbentuk yang namanya definisi ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Nah, hingga sekarang ERAS mulai dikenal. Jadi yang awalnya hanya dikenal pada operasi kolorektal, kemudian semakin berkembang. Jadi sekarang sudah, kalau klik di internet pada ERAS Society,
Jadi ERAS itu sudah berkembang mulai dari yang awalnya hanya kolorektal menjadi banyak bagian yang bisa diberlakukan sistem ERAS. Salah satunya apabila di sumber waras kita sudah kenal bariatrik. Nah, bariatrik di sini sudah menganut sistem ERAS. Kemudian obstetrik nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Mediana. Kemudian dari ortopedi, urologi, dan lain sebagainya. Nah, apa aja komponen ERAS? ERAS itu merupakan suatu komponen gabungan dari perioperatif. Nah, maksudnya perioperatif itu mencangkup dari sebelum operasi atau praoperasi, saat operasi, dan sesudah operasi. Nah, jadi ERAS merupakan suatu kesatuan utuh. Jadi disebut ERAS bila suatu kesatuan utuh ini dijalankan. Nah, jadi tadi dari awalnya ERAS terbentuk 2001 oleh perkumpulan ahli bedah di London, original. Nah, terus kemudian semakin berkembang dari 2009, 2010. Nah, kemudian ERAS Society terbentuk tahun 2012, guideline-nya. Kemudian guideline-nya diperbarui pada tahun 2018 yang terakhir. Nah, terus kemudian dari Indonesia sendiri sudah diberlakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak tahun 2020. Nah, jadi bagaimana dengan sumber waras? Menurut saya sumber waras sudah beberapa bagian sudah menganut ERAS, khususnya di yang sangat kita kenal di bidang bariatrik. Bariatrik sudah menganut sistem ERAS. Nah, jadi untuk menerapkan ERAS itu sangat dibutuhkan kerjasama. Jadi ERAS itu bukan pekerjaan dari ahli bedah sendiri, tetapi harus bergabung dengan profesi lainnya seperti dokter anestesi, ahli gizi, dan para medis agar supaya ERAS dapat berlangsung dengan baik. Nah, jadi ada komponen dari ERAS, mencangkup komponen praoperasi. Ini saya ambil dari guideline Toronto untuk ERAS. Jadi ada 4 komponen, ada konseling dan edukasi, ada puasa pasien yang dipersingkat sebelum operasi, kemudian pemberian cairan tinggi karbohidrat, dan tidak melakukan atau selektif dalam melakukan persiapan usus mekanik pada operasi usus besar. Kemudian intraoperasi ada 5 komponen, yaitu pencegahan infeksi luka operasi, pemberian antitrombosis, kemudian manajemen cairan intraoperasi, menghindari pemasangan drain, dan menghindari pemasangan NGT pada saat operasi. Kemudian pasca operasi ada mobilisasi dini, pasca operasi, kemudian manajemen cairan pasca operasi, mempercepat diet pasca operasi, mengunyah permen karet, menggunakan kateter urin secara optimal, dan manajemen nyeri pasca operasi. Nah, saya akan jabarkan satu persatu. Yang sangat penting bagi pasien. Nah, jadi sebagai seorang pasien, apabila menjalani suatu pembedahan, yang pertama kali dipikirkan adalah cemas dan rasa takut akan operasi. Nah, hal ini dapat berakibat buruk bagi psikologis pasien. Jadi, konseling dan edukasi merupakan peran kunci utama dalam tercapainya sukses ERAS. Jadi, dengan inform konsen yang baik, jadi pasien dijelaskan tentang apa saja yang akan dilakukan kira-kira selama operasi, kemudian lama operasinya lebih kurang berapa lama, lama rawatnya lebih kurang berapa lama, kemudian waktu puasanya berapa lama, terus apabila dibutuhkan stoma pada kasus operasi kolorektal, kita sudah edukasi terlebih dahulu. Dengan hal ini dapat mengurangi ketakutan dan kecemasan, dan pasien lebih siap untuk operasi, sehingga pada akhirnya akan mengurangi penggunaan analgesik pasca operasi. Nah, kemudian poin yang kedua dari komponen praoperasi adalah mengurangi durasi puasa, dan ini juga merupakan poin kunci dari ERAS. Jadi apapun mau bagian manapun dari ERAS, dari obgyn, dari bariatrik, dari lain sebagainya, yang harus diberikan adalah pemberian cairan tinggi karbohidrat. Nah, jadi waktu zaman dulu pasiennya waktu bedah zaman dulu pasien dibiarkan puasa lama, bisa 6-8 jam, dibiarkan haus. Nah, kalau pada sistem ERAS,
makan padat tetap sama 6 jam sebelum operasi, tetapi yang menjadi perbedaan adalah minum. Nah, jadi pasien masih diperbolehkan minum sampai 2-3 jam sebelum operasi. Dahulu ada kekhawatiran apabila diberikan minum 2-3 jam sebelum operasi atau kurang dari 6 jam, dikhawatirkan pasien akan pada saat dibius akan muntah. Tetapi ada penelitian yang sudah dibuktikan waktu pengosongan lambung untuk diet cair adalah 2-3 jam. Sehingga ini yang menyebabkan pemberian cairan selama 2-3 jam sebelum operasi adalah aman. Nah, dengan pemberian cairan karbohidrat, tentunya juga dengan pemberian minum, pasien akan stres pembedahnya akan turun, kemudian diketahui dapat meningkatkan pemulihan usus pasca operasi, terus menurunkan dehidrasi, dan yang paling penting adalah dapat terjadinya penurunan resistensi insulin. Nah, ini adalah gimana? Ini ada diagram, jadi ada garis biru, ada garis merah. Nah, yang garis biru merupakan apabila ERAS diterapkan, yang garis merah sistem konvensional. Nah, jadi kita bisa lihat ada marker sensitivitas insulin. Jadi apabila diberikan cairan tinggi karbohidrat, awalnya akan meningkat, kemudian apabila dilakukan pembedahan, pasiennya akan pulih dengan lebih cepat. Beda halnya dengan pasien yang dibiarkan kelaparan dan kehausan sebelum operasi. Ditambah operasi, pasien akan mengalami respon katabolik yang besar, dan akhirnya sensitivitas insulinnya akan menurun dan menyebabkan kondisi pasien untuk pulih lebih lambat. Nah, kemudian item ketiga adalah pada operasi usus dilakukan selektif dalam melakukan persiapan usus mekanik. Persiapan usus mekanik itu maksudnya pada pasien yang biasanya kita berikan fluid fosfoda atau garam Inggris atau pemberian dari pencahar dubur. Nah, itu harus selektif. Jadi pada kasus operasi usus besar zaman dulu selalu dilakukan pemberian persiapan usus mekanik dengan alasan agar mencegah dapat terjadinya menurunkan angka kejadian infeksi dan kebocoran. Tetapi hal ini tidak terbukti. Nah, jadi operasi pada usus besar bagian kanan, maka tidak wajib dilakukan persiapan usus mekanik. Namun apabila dilakukan operasi pada kolong kiri, masih diperlukan persiapan usus mekanik. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah pencegahan infeksi luka operasi. Jadi diberikan antibiotik, dengan pemberian antibiotik dapat menurunkan angka SSI itu surgical site infection atau infeksi kulit pada setelah operasi. Nah, itu dapat turun dari yang awalnya 39% menjadi 13%, di mana kita ketahui pada operasi kolorektal operasinya sifatnya tercemar atau besi tercemar. Nah, yang dilakukan adalah pemberian antibiotik praoperasi 1 jam praoperasi yang dari guideline dianjurkan menggunakan golongan cefalosporin, contohnya cefazolin, ceftriaxone atau cefotaxime, ditambah dengan metronidazole. Jadi ini dapat membasmi hama dari kuman bakteri positif maupun gram negatif. Dan literatur lain mengatakan juga dapat diberikan gentamisin. Nah, apabila operasinya memanjang, dapat dilakukan pengulangan antibiotik sesuai guideline. Metronidazole setiap 8 jam, gentamisin setiap 6 jam, cefazolin setiap 3 jam. Kemudian untuk persiapan kulit, ini sudah diterapkan di sumber waras, diberikan alkohol, chlorhexidin untuk tindakan asesori antisepsis. Kemudian kita juga diperlukan jaga suhu pasien jangan sampai hipotermi dengan pemberian infus dan udara hangat. Nah, kemudian pada pasien kolorektal ini data dari luar, dari data Indonesia sendiri belum diketahui secara pasti, namun dari pengalaman insidennya lebih kecil daripada di luar. Jadi DVT itu singkatan dari deep vein thrombosis, itu akibat kongesti dari vena sentral di tungkai
akibat tirah baring yang lama. Insidennya itu kalau di data dari luar, dari literatur luar didapatkan insidennya sebanyak 30% pasca operasi kolorektal. Oleh sebab itu, maka dianjurkan untuk diberikan pemberian low molecular weight heparin dari hingga 1 bulan pasca operasi. Namun di Indonesia belum diterapkan karena data DVT-nya insidennya lebih kecil dibandingkan dari data dari luar. Nah, prioritas pemberian ini ditujukan terutama pada pasien risiko tinggi, contohnya pada penderita kanker, riwayat tromboemboli, usia lanjut, obesitas. Dan tidak wajib diberikan pada pasien yang tidak memiliki risiko. Alternatif lain apabila tidak diberikan tidak diberikan heparin, dapat dilakukan pemberian stocking kompresi. Contohnya pada kasus yang sudah diterapkan di sumber waras, contohnya pada saat operasi bariatrik. Nah, kemudian perlu juga dilakukan manajemen cairan yang tepat intraoperasi. Jadi pasiennya harus dalam kondisi euvolemi. Ini lebih banyak dibutuhkan kerjasama dari tim anestesi dengan euvolemi praoperasi dapat mengoptimalkan kerja jantung dan stroke volume. Nah, kemudian pada intraoperasi, pada operasi kolorektal, kebanyakan dokter setelah operasi, pada operasi yang potong sambung usus, biasanya menggunakan drain dan NGT. Nah, drain ini ternyata terbukti dapat menurunkan mobilisasi pasca operasi. Pasiennya tirah baring lebih lama akibat drain. Nah, terus akibat tirah baring yang lama, kejadian infeksi luka operasinya meningkat. Nah, jadi tujuan drain sendiri awalnya digunakan drain untuk persiapan apabila terjadi kebocoran usus, kemudian surgical site infection dan untuk mencegah kejadian trelaparotomi. Namun dari perbandingan antara pasien yang menggunakan drain dan tidak menggunakan drain, kejadian anastomosis leakage, surgical site infection dan kejadian laparotominya tidak ada perbedaan sama sekali. Dengan alasan ini maka drain sebaiknya apabila lebih dianjurkan untuk tidak dipasang pasca operasi, kecuali pada pasien-pasien yang kasusnya emergensi, kasus yang memiliki risiko tinggi infeksi seperti pus atau nanah dalam intraabdomen, contohnya pada kasus usus buntu yang pecah, nah itu masih diperkenankan untuk digunakan drain. Tetapi pada kasus operasi yang elektif, yang contohnya seperti tumor, nah itu tidak wajib digunakan drain. Nah, demikian juga dengan NGT. Dengan penggunaan NGT, peristaltik usus akan menurun, mobilisasi pasien akan menurun, dan meningkatkan risiko infeksi saluran nafas. Tetapi masih diperkenankan pada kasus-kasus bedah kolorektal dengan kasus emergensi. Contohnya seperti kasus obstruksi. Jadi mobilisasi itu mulai dari, bukan berarti langsung berjalan, tetapi mobilisasi yang dimaksud adalah mulai dari mika-miki, kemudian latihan duduk, kemudian menjutai di kasur, berdiri, dan berjalan ke toilet. Mika-miki dapat dilakukan segera, kurang dari 24 jam pasca operasi. Nah, apabila dilakukan prosedur ini, maka sudah memenuhi kriteria dari ERAS. Dengan tujuan ini dapat menurunkan risiko tromboemboli dan menurunkan risiko komplikasi yang paling besar dari operasi, yaitu paling banyak pada pasien yang tirah baring lama, biasanya pasien mengalami kondisi pneumonia. Kemudian cairan pasca operasi juga perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi kelebihan cairan. Ini sering terjadi apabila kita berikan infus yang tidak kita atur dengan baik. Dengan kelebihan cairan, terdapat edem dari jaringan, kemudian dapat menurunkan motilitas dari usus sendiri. Nah, terus pasien sebisa mungkin pasca operasi harus diberikan oral sedini mungkin. Nah, jadi setelah operasi bisa langsung diberikan air putih, clear itu air putih. Nah, jadi dengan pemberian air putih 2 sendok 1 jam pasca operasi selama itu merupakan suatu komponen dari early feeding. Jadi
early feeding merupakan salah satu dari komponen ERAS, sehingga apabila air putih diberikan langsung setelah operasi itu bukan berarti pasiennya puasa, itu merupakan suatu early feeding. Kemudian mulai ditingkatkan bertahap sesuai dengan toleransi pasien. Apabila pasien tidak muntah dan tidak kembung, dapat ditingkatkan secara bertahap. Nah, terus kemudian ini masih dari guideline yang Toronto, beliau dari literatur dengan penggunaan permen karet dengan gerakan mengunyah. Jadi yang poinnya bukan permen karetnya, tapi gerakan mengunyah itu dapat mempercepat menurunkan kejadian ileus pasca operasi. Pasien kejadian kentutnya lebih cepat 24,3%, kemudian bising ususnya lebih pulih lebih cepat 32,7%. Nah, dapat diberikan hari pertama pasca operasi. Namun tetap disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasiennya ada risiko tersedak, sebaiknya jangan diberikan. Kemudian penggunaan kateter. Jadi idealnya sudah dicabut kurang dari 72 jam pasca operasi pada operasi kolorektal yang letaknya rendah. Contohnya seperti tindakan reseksi rektum, tumor rektum, low anterior reseksi, kurang dari 6 cm. Nah, kemudian operasi operasi kolon kanan bisa tidak wajib digunakan kateter, ataupun kalau penggunaan kateter sifatnya hanya monitoring dan dapat dilepas dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Tetapi ini tidak berlaku pada pasien kritis. Kalau pada pasien kritis, pasiennya masih memerlukan kateter untuk monitoring. Nah, dengan penggunaan kateter yang berkepanjangan, seperti kita ketahui, kejadian infeksi saluran berkemihnya meningkat, dan pasiennya juga cenderung untuk mengalami retensi urin pada saat pemasangan. Apabila dilepas, biasanya butuh waktu, terutama pada penggunaan kateter yang lamanya lebih dari 5 hari. Nah, kemudian analgesik juga berperan. Analgesik yang tidak boleh pada komponen ERAS adalah yang dengan golongan opioid. Karena opioid dapat menurunkan pemulihan usus dan dapat meningkatkan mual muntah pasca. Jadi yang diperbolehkan adalah NSAID, acetaminophen, celecoxib, paracetamol. Nah, itu bisa. Tapi kalau opioid sebaiknya tidak digunakan, kecuali pada pasien yang mengalami nyeri hebat walaupun sudah diberikan analgesik non opioid. Nah, jadi ini perbandingan pada kasus bedah kolorektal pada sistem konvensional dan ERAS. Jadi kalau sistem konvensional pasiennya puasa lama, terus haus, kelaparan, terus diberikan persiapan khusus mekanik, pasiennya menjadi dehidrasi. Terus kemudian manajemen cairannya juga belum diperhatikan secara khusus, masih dipasang drain, dipasang NGT, dan lain sebagainya. Jadi lama rawatnya, morbiditas dan mortalitas meningkat. Sedangkan pada ERAS, poin utamanya dengan komponen ini dapat secara terbukti, dan apabila diterapkan dari praoperasi, intraoperasi, pascaoperasi, satu kesatuan, dapat terbukti menurunkan lama rawat, menurunkan morbiditas, menurunkan mortalitas. Nah, dengan turunnya hal ini juga dapat menurunkan cost. Jadi mungkin kalau bagi rumah sakit dengan penggunaan sistem ERAS dapat menekan cost pasien. Karena biasanya pada operasi-operasi kolorektal pasien dilakukan perawatan yang cukup panjang. Dengan sistem ERAS dapat membantu untuk mempercepat pemulihan pasien sehingga dapat menekan secara biaya. Nah, ini penelitian di RSCM tahun 2020. Jadi waktu itu diteliti penelitian ini dari guideline Toronto, ada 15 item yang tadi saya jelaskan, dari praoperasi, intraoperasi, pasca operasi. Nah, di bagian kiri bisa dilihat ada ini yang 1 sampai 15 ini artinya komponen yang sudah diterapkan pada satu pasien. Nah, jadi kesimpulannya adalah apabila semakin banyak komponen dari ERAS yang sudah diterapkan kepada pasien,
hubungannya lama rawat pasien akan semakin turun. Tapi apabila komponen ERAS-nya lebih sedikit diterapkan pada pasien, lama rawatnya cenderung lebih meningkat. Jadi terdapat hubungan yang garis linear. Jadi semakin banyak ERAS diterapkan pada satu komponen pada penderita, maka dapat menurunkan lama rawat dari penderita. Nah, jadi selain itu ada komponen-komponen ERAS lainnya. Jadi contohnya ada bedah minimal invasif dengan penggunaan laparoskopi dan robotik. Ini merupakan salah satu dari komponen ERAS. Jadi apabila bedah konvensional dibandingkan dengan bedah laparoskopi sifatnya lebih superior dalam menurunkan lama rawat. Optimasi praoperasi seperti stop rokok. Nah, dengan rokok itu dapat menyebabkan komplikasi pasien pneumonia dan lukanya tidak cepat sembuh. Nah, rokok idealnya di stop dalam kurun waktu 4-8 minggu sebelum operasi. Kemudian alkohol juga dilakukan stop supaya persiapan operasinya lebih baik. Kemudian anemia juga harus diatasin dulu, kemudian malnutrisi juga harus diatasi. Jadi kesimpulan, ERAS itu sudah terbukti menurunkan lama rawat, morbiditas, mortalitas, dan beban biaya pasca operasi. Dan dibutuhkan komitmen bersama untuk merealisasikan ERAS dalam sebuah rumah sakit dari bagian anestesi, bedah, paramedis, gizi, dan nutrisi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Andre. Demikian paparan yang diberikan oleh Dr. Andre yang sangat bermanfaat ya mengenai ERAS, yang mana nanti bisa koordinasi dengan bagian yang lainnya. Demikian juga paparan kami hari ini, materinya adalah untuk ERAS bagian OBGYN. Kami persilakan untuk Dr. Mediana, SPO, Spesialis Ginekologi, untuk memberikan paparannya, Dok. Silakan, Dok. Oh ya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk bagi Komite Medik telah memberikan kesempatan untuk presentasi tentang ERAS ya di bagian OBGYN. Bentar, saya share screen. Sebentar ya, Dok. Share screen. Bentar. Nah, ini udah kelihatan ya? Mohon diperbesar, Dok. Oh iya. Iya, udah, Dok. Kelihatan nggak? Sudah, Dok. Oh iya. Ya, selamat siang semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang Enhanced Recovery After Cesarean Section pada bagian OBGYN. Mungkin pada awal sudah banyak disampaikan oleh Dr. Andre ya. Mungkin saya menambahkan sedikit-sedikit di bidang OBGYN. Oke. Jadi ERAS ini sebenarnya udah metode yang lama. Cuma akhir-akhir ini menjadi booming di umum ya, terutama yang banyak dipromosikan di bidang OBGYN. Jadi semua RSIA itu promosi untuk mengadakan operasi dengan metode ERAS. Jadi sebenarnya ERAS ini di bidang OBGYN yang menjadi titik jual sekarang yaitu apa? Pasien dapat duduk 2 jam setelah operasi dengan mobilisasi dini. Jadi lebih menekankan ke mobilisasi dininya dan mungkin lama puasanya ya. Oke. Nah ini jadi pada ERAS ini puasanya masih sama sekitar 8 jam sebelum operasi. Ini disarankan diberikan fat-free food, jadi makanannya itu yang tidak terlalu berlemak dan tidak terlalu mengandung banyak karbohidrat seperti itu. Jadi yang lebih light. Terus pasien bisa minum 2 jam sebelum preoperasi. Mungkin kalau dulu benar-benar strict 8 jam tidak boleh makan dan minum. Nah, pada ERAS ini, pada seksio, jadi 2 jam sebelumnya boleh untuk pemberian cairan yang seperti air putih atau jus yang clear jus seperti jus apel atau seperti itu, atau biasanya diberikan teh manis itu. Jadi pasien boleh minum 2 jam sebelum operasi. Nah, setelah itu untuk preoperatif, persiapan preoperatif, tentu saja pada pasien-pasien yang akan ERAS, kita harus menjelaskan
erasi itu di awal sebelum pasien operasi. Di awal kita benar-benar menjelaskan preoperatifnya seperti gimana, perbedaannya seperti gimana. Karena dengan pasien mengerti eras dan rencananya seperti apa, biasanya lebih berhasil, pasien lebih merasakan kepuasan ya dengan adanya eras yang baru ini. Preoperatif kita pemberian antibiotik profilaksis. Biasanya diberikan IV single dose cefazolin 2 gram. Apabila pasiennya gendut di atas 120 kilo, biasanya diberikan 3 gram. Diberikan berapa lama? Biasa diberikan 15 sampai 60 menit sebelum skin incision. Jadi sebelum sayat kulit sudah diberikan. Lalu pada prosedur yang lama dan adanya blood loss yang banyak, contohnya pada pasien pendarahan lebih dari 1.500, biasanya diberikan tambahan lagi cefazolin sekitar 3-4 jam dari pemberian yang awal. Nah, terus penting lagi eras ini apa untuk buat tim OK mungkin. Jadi eras ini sangat harus butuh persiapan dan briefing ulang dari semua departemen. Misalnya ada pasien kandungan yang mau sesar, tentu saja dari persiapan ruangannya pun udah berbeda, yang mengubah adanya 2 jam diberikan cairan. Lalu di kamar operasinya pun harus di briefing kembali, yaitu apa? Saat ini kan kalau operasi temperaturnya dingin sekali ya, 17, 18. Nah, ada pas. Jadi lalu temperaturnya ruangannya biasanya dijaga sekitar bisa 22 sampai 24. Jadi agar biar tetap hangat. Lalu pasien diberikan diberikan kehangatan, biasanya diberikan selimut atau apa, atau biasanya diberikan blower, ada blower jadi tetap hangat. Oke, terus, nah untuk teknik anestesi pada eras, pertama tetap spinal regional anesthesia, terus kedua kita harus memaintain maternal blood pressure dengan phenylephrine infusion. Karena efek dari regional anestesi, spinal anesthesia akan menyebabkan terjadinya hipotensi. Apabila terjadi hipotensi biasanya khas sekali, pasien udah di spinal biasanya muntah-muntah atau sangat mual sekali. Jadi kita memaintain dengan pertama dengan phenylephrine, kedua pemberian kristaloid yang cukup pada saat sebelum spinal. Jadi memberikan intravaskular yang cukup terlebih dahulu sehingga mengurangi mual. Yang ketiga, pemberian rutin antiempetik, yaitu bisa diberikan ondansetron 4 mg intravenous, atau juga di jurnal lain ada yang disarankan pemberian dexamethasone 1 ampul. Lalu pada anestesi lagi, setelah at the end of the surgery, setelah selesai surgery, kita bisa pemberian analgetik perektal, yaitu seperti kayak ketoprofen atau ketoprofen rektal sub. Ataupun ada penambahan teknik anestesi biasanya dilakukan tap block yang trans abdominal itu disuntik untuk tap block di bagian perut kiri dan kanan. Itu bisa dilakukan itu untuk memberikan kenyamanan anestesi. Efeknya sekitar 24 jam. Cuma mungkin di Sumber Waras belum dikerjakan ya. Untuk beberapa rumah sakit swasta lainnya udah mengerjakan tap block itu pada operasi eras. Lalu yang terakhir pemberian uterotonic drugs, pemberian oksitosin 5 intraunit slow intravenous setelah bayinya lahir. Jadi diberikan untuk mencegah adanya pendarahan. Pada eras itu apa? Biasanya pada jurnal ada yang menyarankan untuk bukanya tumpul, jadi blunt aspiration of the tissue dengan minimal sharp dissection. Jadi kalau bisa bukanya tumpul. Lalu biasanya disarankan untuk tidak mengeluarkan uterus. Biasanya pada sesar kan uterusnya kita keluarin untuk jahitnya lebih gampang. Nah itu kalau di eras sarannya tidak dikeluarkan karena bisa meningkatkan mual muntah. Nah itu. Terus yang kedua mencegah intraoperatif hipotermia. Jadi jangan sampai pasien kedinginan. Jadi mengadjust temperatur ruangan, udah gitu diberikan blower penghangat atau berikan spray yang cukup. Karena menggigil bisa menyebabkan lebih stres lagi sehingga akan meningkatkan oxygen consumption dan mempengaruhi delay recovery.
Lalu perbedaannya apalagi pada saat sesar, yaitu dengan melakukan delay for clamping, at least 30-60 second. Biasanya idealnya sih 2 menit. Tapi biasanya karena ruangannya agak dingin atau apa, kita diurut aja tali pusatnya, tali pusatnya kita urut biar darahnya lebih cepat aja masuk. Lalu start breastfeeding early. Biasanya pada keadaan-keadaan yang memungkinkan di kamar operasi bisa langsung skin to skin ditempelkan ke ibunya. Cuma kayaknya agak repot ya kalau harus menempelkan pada saat operasi. Jadi disarankan biasanya start breastfeeding-nya di ruangan recovery. Biasanya di rumah sakit swasta, di RSIA ini sudah dikerjakan. Jadi di ruang recovery room, bayinya udah mulai ditempelin ke ibunya. Jadi seperti inisiasi menyusui dini. Oke. Terus ya yang tadi intinya interoperatifnya yang ditekankan yaitu revolve camping dengan profilaksis pendarahan dengan oksitosin dan skin to skin untuk support breastfeeding. Nah, ini post-operatifnya apa aja? Biasanya pemberian analgetik yang tadi Dr. Andrea sampaikan, ya kita sebisa mungkin tidak memberikan opioid, karena opioid efeknya lebih banyak, mualnya. Jadi yang regular anesthesia biasanya dikasih acetaminophen atau NSAID. Acetaminophen pemberian seperti paracetamol 1 gram bisa 3-4 kali, atau pemberian ibuprofen 3 kali 1, atau bisa diberikan juga asam mefenamat juga boleh. Selain itu diberikan juga antiemetik seperti 4 mili ondansetron, mau IV atau oral juga boleh. Lalu pemberian oral fluid, cairan minum setelah operasi itu boleh cepat diberikan. Jadi tidak usah nunggu pasiennya puasa lagi, nggak usah nunggu berapa lama lagi. Beres operasi, biasa di recovery room itu sudah diberikan teh manis. Minum, lalu setelah sampai ruangan, kalau mau makan udah mulai ke regular diet, seperti kayak mulai bubur dulu, lalu ke nasi seperti itu. Jadi langsung makan seperti biasa. Terus early mobilization untuk mereduce resiko dari trombosis. Jadi pasien kalau sudah mulai nyaman sekitar 2 jam sudah bisa duduk, pasien boleh disarankan duduk. Dan pelepasan kateter bisa dilepaskan kapanpun setelah pasien jalan. Biasanya sih rata-rata 6 jam. Pasien baru bisa jalan itu 6 jam. Duduk dulu 2 jam, 6 jam baru jalan. Jadi 6 jam udah boleh dilepas. Kalau sebelum ERAS yang dulu, kateter itu biasanya 24 jam baru boleh dilepas. Terus support skin to skin secepatnya, yang tadi saya bilang bisa di ruang recovery atau di ruangan. Karena cenderung pasien-pasien sesar apabila kita tidak eager untuk menyatukan ibu dan anak, biasanya 1 hari kemudian bayinya baru digabung, seperti itu bisa jadi. Terus pasien harus selalu hangat all the time, jadi tiap waktu harus selalu hangat, jangan sampai kedinginan. Lalu, ini yang tadi pokoknya early catheter removal untuk menurunkan infeksi, mempromosikan agar mobilisasi lebih awal, sehingga lalu analgetik yang cukup untuk menurunkan fast score seperti itu. Ini discharge plan dari pasien, kapan pasien udah boleh pulang. Biasanya pada ERAS dan non-ERAS pasien sesar sama pulangnya hari kedua. Jadi kalau dari bagian obgyn tidak ada perbedaan dari length of stay pasien di rumah sakit. Discharge plan kapan pasien boleh pulang, yaitu pertama hemodinamik yang stabil, kedua pasien bisa makan dan minum tanpa adanya rasa mual dan muntah, ketiga pasien sudah mendapatkan analgetik yang cukup, jadi pasien sudah tidak kesakitan pada saat mau pulang. Terus pasien sudah independently mobile, jadi pasien sudah bisa mobile secara sendiri, contohnya bangun dari ranjang atau pergi ke toilet atau pulang dari toilet bisa sendiri. Lalu pasien bisa kencing tanpa adanya gangguan. Jadi ditanyakan kepada pasien, Ibu bisa kencing, apakah ada anyang-anyangan atau perih atau kesulitan dari kencing. Takutnya terjadi retention urin juga bisa terjadi. Terus yang terakhir, bayinya telah diperiksa dan udah oke dari bagian anak untuk boleh pulang.
Ya, mungkin sekian dari presentasi saya untuk poin-poin dari ERAS pada bagian OJIN. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Mediana. Untuk para peserta dokter dan mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, silakan kepada narasumber ditujukannya ke Dr. Andre atau ke Dr. Medi. Kami buka, silakan ayo para mahasiswa untuk bertanya. Sangat bermanfaat sekali tentang ERAS ini, kerjasama antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan, antara tenaga kesehatan, staf medis, dengan pasien. Jika ada yang ingin bertanya, silakan Dr. Yohana, Dr. Marion, Dr. Heni atau mahasiswa yang lainnya, Dr. Deborah. Terima kasih Bu Santi. Iya dokter, silakan dok. Bagus sekali topiknya hari ini, Dr. Andre dan Dr. Mediana. Terima kasih atas slide yang telah disampaikan kepada kita dan pada peserta didik. Saya kira untuk penerapan ERAS mungkin perlu ada tahapan-tahapan ya, barangkali tahapan-tahapan di rumah sakit sehingga kita bisa melakukan ERAS. Dengan persiapannya bagaimana Dr. Andre, Dr. Mediana? Ya. Menuju ke penerapan ERAS di rumah sakit kita. Iya. Baik, Dr. Johanna, boleh izin saya jawab ya, Dok? Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih Dok atas atensinya Dok buat pertanyaan dokter. Jadi memang ERAS ini merupakan suatu PR bagi sebuah rumah sakit Dok. Nah, jadi untuk tahapan supaya ERAS dapat dikerjakan dengan baik, jadi kembali ke definisi ERAS Dok. ERAS itu merupakan suatu komponen perioperasi yang sifatnya bekerja secara sinergis. Jadi dari praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Nah, kalau dari pengalaman saya di rumah sakit dan kemudian di sumber waras, sebetulnya kita sendiri sudah menerapkan tuh poin-poin dari ERAS. Nah, cuman kadang ada poin-poin yang pada satu pasien diterapkan, tetapi pada poin lain pasien sifatnya tidak wajib diterapkan. Nah, jadi untuk menuju suatu ERAS yang baik, sebaiknya dalam sebuah rumah sakit dibutuhkan suatu guideline ERAS sendiri dari rumah sakit tersebut. Jadi kita sebut ERAS modifikasi rumah sakit tersebut, Dok. Nah, jadi ada beberapa poin yang tadi dijelaskan tentang komponen-komponen ERAS, mungkin ada yang mampu laksana, ada juga yang tidak mampu laksana. Nah, jadi mungkin awalnya apabila ingin terbentuk suatu ERAS yang baik, di mana ERAS ini ujung-ujungnya adalah pasien lebih cepat pulang sehingga dapat menekan kos. Nah, untuk mencapai itu kita harus lakukan suatu diskusi lebih lanjut. Mungkin diadakan suatu rapat Dok, diundang bagian bedah, anestesi, para medis, kemudian dari gizi. Nah, kita bekerja melakukan suatu rapat, kemudian didefinisikan tentang ERAS di rumah sakit ini, kemudian kita bisa lakukan ERAS modifikasi. Nah, dengan cara seperti itu saya rasa bisa dilakukan ERAS. Terima kasih Dr. Andre. Ya, mungkin tahapan-tahapan yang disebut bahwa kita perlu ada pertemuan, kemudian perlu ada modifikasi guideline yang untuk pelaksanaan di rumah sakit kita, kemudian melakukan evaluasi, begitu ya Dr. Andre? Iya, betul. Dari betul, pre-operasi, karena dari
Iya, karena kalau dari saya lihat itu memang ERAS itu panduannya dari luar itu ada yang berbeda juga. Jadi kadang ada suatu modifikasi. Nah, termasuk di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sendiri, dia tidak menganut ERAS dari luar 100%. Jadi ada beberapa komponen yang tidak bisa diterapkan, ada beberapa komponen yang bisa diterapkan. Sehingga itu lebih mampu laksana. Ya, di Cipto juga sudah sebenarnya sudah cukup lama. Ketika saya belum pensiun sudah mulai ada pelatihan dan kita adakan penelitian bersama sih di situ. Ternyata ada beberapa komponen yang baik itu di mana guideline dari Toronto atau guideline dari SPM juga belum tidak seluruhnya bisa kita terapkan karena memang sumber dayanya agak berbeda dan kondisinya juga berbeda. Maka mungkin di kita juga perlu ada suatu pertemuan nanti menetapkan guideline yang ada di rumah sakit kita seperti apa. Mungkin begitu ya, Dokter Andre. Ya, betul, Dok. Namun kalau selama pengamatan saya, Dok, di sumber waras, ERAS itu sudah cukup berhasil di bidang bariatrik yang dilakukan oleh Dr. Peter. Jadi dari pasien-pasien bariatrik, walaupun dilakukan pemotongan usus yang sudah dilakukan operasi bariatrik, pasiennya bisa pulang dalam kurun waktu 1-2 hari. Nah, itu berarti ERAS sudah berjalan, Dok. Nah, itu mungkin bisa menjadi panduan untuk menyusun ERAS di bagian lainnya. Ya, memang kalau bariatrik memang sudah berjalan dari pre-op, mungkin intra-opnya saya nggak tahu dan post-opnya juga cepat ya untuk memberian, kalau nutrisi ya cepat kita berikan sih minum ya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih banyak Dr. Andre. Iya, makasih, Dok. Silakan para dokter dan para mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, kami buka kembali dan sebelum kami tutup acara siang klinik ini. Kayaknya udah jelas, jadi sampai nggak ada yang mau nanya. Ya, Bu. Ini ada yang bertanya, sebentar kami buka chatnya. Untuk Dokter Mediana, ada yang bertanya dari mahasiswa. Oh iya, ada pertanyaan. Selamat pagi, dokter. Izin bertanya kepada Dokter Mediana, apakah penerapan ERAS dapat diterapkan kepada semua pasien yang melakukan SC? Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti penyulit yang ada pada ibu? Terima kasih. Mohon dijawab, Dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya buat Ellen. Ini pasien-pasien apa aja sih yang bisa untuk ERAS? Pertama, kita harus sangat selektif pada pasien mana kandidat yang bisa dilakukan ERAS. Karena untuk ERAS ini, efek dari anestesinya juga lebih singkat ya dibanding yang sesar biasa. Karena dari teknik anestesinya juga ada perbedaan. Jadi pada pasien-pasien sesar yang clean case, biasanya kita bilang clean case itu tidak ada resiko seperti sesar tanpa ada mioma besar, sesar dengan hemoglobin yang normal, atau tidak ada penyerta yang lain. Karena apabila operasinya memanjang, misalnya operasi sesar dengan miom sampai butuh 2 jam, atau dengan hemodinamik yang tidak stabil, seperti ada pasien dengan jantung, atau apa itu kan lebih mudah convert ke jurnal anestesi. Nah, itu kita tidak dianjurkan untuk operasi ERAS. Jadi disarankan tetap operasi yang SC biasa. Seperti itu. Jadi emang ada pemilahan, tidak semua pasien bisa di ERAS-kan. Ya, seperti itu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih untuk Kelas Ellen.
Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan kami tutup acara siang klinik Komite Medik, dan terima kasih banyak kepada pembicara Dr. Andre dan Dr. Mediana atas pemberian materi tentang ERAS, dan terima kasih juga kepada peserta, dokter, dan para mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan guna untuk meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit. Kata pepatah bilang, jangan pernah ada kata lelah untuk menambah ilmu kewawasan kita. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Kami tutup untuk acara siang klinik hari ini. Terima kasih dan selamat pagi serta selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Susanti.